Bunyi bel apartemen membangunkan seorang wanita yang sedang bergelung di balik selimutnya. Wanita bersorai. Bunga itu bangkit dari ranjang, sekilas menoleh pada jam digital di atas meja nakas yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Perempuan itu berjalan keluar kamar. Sebelum membuka pintu apartemennya, dia melihat orang yang menekan bel itu dari layar monitor yang ada di dinding. Dia mengurutkan alisnya melihat seorang laki-laki yang ditampilkan layar monitor tersebut. Tanya apa? Perempuan yang terdarahi tak langsung membuka pintu. Dia berjalan ke arah kamar yang ada di sebelah kamarnya dan masuk ke dalam kamar itu. Apa? Kesadaran Ian mencapai 100%. Mata wanita itu terbuka lebar dan langsung turun dari ranjang. Ian berjalan cepat menuju pintu apartemen dan membukanya. Wanita itu terdiam setelah melihat seorang wanita akan menghela nafasnya dengan kasar, kemudian berjongkok. Kim Tae-hyung, panggilnya menepuk pipi merah pria itu yang sangat dingin. Pria itu perlahan membuka matanya. Han Yen, ucap lelaki itu. Tangan Tae-hyung itu menggenggam tangan Yen dengan erat. Aku ingin berhenti, tapi aku tidak bisa, ya. Kau menyuruhku berhenti membuatmu percaya dengan perasaanku. Tae mulai merajuk. Aku tak bisa melakukannya, Han Yen, bentak lelaki itu. Kenapa kau sangat jahat? Aku benar-benar mencintaimu. Percayalah padaku, jangan memintaku berhenti. Ian terdiam. Wanita itu mengepalkan tangannya dengan kuat. Tidak, dia tidak boleh luluh dengan ucapan Taeyong. Walaupun ucapan orang mabuk itu adalah kejujuran, belum saatnya dia mempercayai lelaki itu. Ian menghela nafas kasar setelah berhasil melarikan pria mabuk itu ke atas ranjang. Dia lalu menoleh pada Arahi. Bisakah Taeyong menginap di sini? Tentu saja, nih, jawab perempuan itu. Cukup mau, siap Ian. Arahi mengangguk. Aku akan kembali ke kamarku, ucapnya, kemudian keluar dari kamar tersebut. Kini tersisa Ian dan Taeyong di kamar itu. Ian kembali menghela nafas, lalu dengan perlahan melepaskan kaos kaki yang membungkus kaki Taeyong, kemudian duduk di sisi ranjang untuk melepaskan jas yang digunakan lelaki itu. Ian, pria bermarga itu mabuk, membuka matanya lagi. Tangannya berangkat mengusap pipi Ian. Tak bisakah kau mempercayaiku? Akhirnya dengan pandangan sayu. Mata pria itu tertutup. Taeyong akhirnya kehilangan kesadarannya. Tangannya yang ada di pipi Ian jatuh di atas paha wanita itu. Ian menggenggam tangan Taeyong yang sangat dingin. Maafkan aku, Kim Taehyung, ucapnya. Ini aku berangkat dulu ya, pamit Rasi. Ian menoleh ke belakang pada sosok cantik yang baru saja keluar dari kamar itu. Wanita Han itu tersenyum hati-hati. Ucap Ian pada gadis manis bermarga. Apa yang kau lakukan? Dan sisinya kesal tetapi tak mencoba melepaskan pelukan tersebut sambil melanjutkan pekerjaannya. Memeluk celana istriku, jawab Theo mengeratkan pelukannya, membenamkan wajahnya di perpotongan leher Ian. Sesekali mengecup kulit leher wanita itu tanpa terhalang apapun karena Ian yang menyepol rambut panjangnya. Celana istriku sedang apa? Tanya Taehyung. Matamu buta, kata Ian. Taehyung terkekeh lalu menghirup dalam-dalam aroma tubuh Ian yang membuatnya nyaman. Baru kali ini aku melihatmu mencuci piring. Celatupnya Ian menanggapi ucapan pria itu. Kenapa kau mabuk semalam? Tanya menoleh sekilas pada Taehyung. Karena aku minum, jawab Taehyung. Ian menatap tajam pria bermarga Kim itu, membuat Taehyung terkekeh. Kau masih menanyakan, jawabannya sudah jelas.
Wanita Han itu berbalik menghadap Taehyung. Ian tidak bisa melanjutkan ucapannya karena Taehyung meraut bibirnya. Ian bisa melihat bagaimana lelaki itu memejamkan mata, begitu menikmati bibirnya seolah-olah adalah sarapan pagi yang enak. Taehyung semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang Ian merapatkan di bahu mereka berdua. Ian yang juga mulai menikmati ciuman itu akhirnya mengikarkan kedua tangannya pada leher Taehyung. Mencium bibirmu sudah membuat bukannya ucap Taehyung setelah mengakhiri ciuman tersebut. Ian menunggu sambil mendorong dada Taehyung membuat pria itu terhuyung ke belakang. Wanita Han itu kembali berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Kim Taehyung jengkel Ian ketika lelaki itu kembali memeluknya dari belakang. Lanjutkan saja pekerjaanmu, tahu tanganmu yang bekerja. Ian menelan nafas pasrah kemudian mulai mencuci piring serta beberapa mangkuk dan gelas, membiarkan Taehyung merecokinya dengan kecupan dan pada apa kau jika melakukan hal seperti ini dengan kasihmu bisa rasakan pria itu menggeleng. Kau tak punya kekasih tapi calon istri yaitu dirimu, jawabnya membuat Ian memutar bola matanya malas. Ian koridor sampingku semalam, tanya Taehyung. Taehyung tersenyum semakin mengeratkan pelukannya berkali-kali mencoba potongan Ian. Ya hentikan pegigihan. Ian melengok tanpa sadar. Taehyung tersenyum. Jika kau mau, kita bisa melanjut. Tidak, potong Ian. Kemarin kau sudah menggempurku selama 4 jam. Kau pikir aku tidak lelah. Lalu setelah menggempurku habis-habisan, kau malah bertemu wanita lain. Ian, kau mencubitnya bagi Ian ketika Taehyung dengan mencubit. Berhentilah membahas kemarin, bukankah aku sudah menjelaskan semuanya? Aku tak bisa menahannya, ucap Taehyung. Ian hanya menghela nafas pasrah atas apa yang akan Taehyung lakukan. Wanita itu berbalik, tetapi Taehyung kembali membalikkan badannya. Aku ingin dari belakang, ujar Taehyung. Pria itu kemudian berjongkok. Buka tidaknya. Ian mendesak kesal tapi kemudian menuruti perintah Taehyung. Wanita itu membuka kakinya lalu mencondongkan ke belakang tepat seorang pria yang sedang duduk di sofa mewah meletakkan cangkir warna putih dengan warna emas di atas meja. Asap mengepul dari dalam cangkir tersebut. Lalu bagaimana hubungan Ian dan Taehyung? Tuan Han, pria itu menolak menatap lelaki jangkung yang berdiri di hadapannya. Pria yang 4 tahun lalu dia pekerjakan sebagai bodyguard putri bungsunya. Tuan Taehyung sepertinya mulai menyukai Han dan Bionim. Tuan Han tersenyum, baguslah, ucapnya. Lalu apa yang sedang putriku rencanakan sekarang? Tanya Tuan Han pada lelaki itu. Laki-laki itu terdiam membuat Tuan Han mendongak menatap pada itu. Yonggi. Nih saja nih, jawab Yonggi. Kau yakin tidak ada yang terlewat? Tanya Tuan Han Jae-hyuk lagi. Nih, jawab Yonggi. Tuan Han berdiri dari duduknya lalu berjalan menghampiri Yonggi. Pria itu menepuk pundak Yonggi. Aku harap kau tidak berkhianat dan tahu siapa tuanmu sebenarnya. Nih sang jamin. Baiklah, kau boleh kembali bekerja. Ingat, pastikan kau melaporkan semuanya tanpa ada yang terlewat. Peringat Tuan Han pada Yonggi. Nih saja nih, coba lagi itu kemudian membungkuk hormat dan keluar dari mansion keluarga Han. Dia menolak kesal, aku lebih tampan dan keren, ucap pria itu yang berhasil membuat Ian berdeci. Pemerintahan itu kembali fokus membaca artikel tentang tulisannya mengenai Tuan Kim Jae-hyuk, ayah dari
Kim Taehyung, oh iya, kenapa kau tidak ikut membantu kampanye ayahmu? Tanya Ian mencondongkan tubuhnya mendekat pada Taehyung. Taehyung menggeleng terus fokus pada jalanan di hadapannya. Banyak kasus. Ian memicing curiga dan tak percaya. Taehyung menghela nafasnya dengan kasar. Hubunganku dengan ayah dan ibu sedikit merenggang akhir-akhir ini. Jujur, Taehyung, itu karena ayah mencoba menjadikan aku untuk mendapatkan dukungan. Kenapa menatapku? Tanya Taehyung sembari mengusap lemut pipi Ian lagi. Bapak benar-benar mencintaiku. Tentu saja, jawab Taehyung dengan lantang. Aku juga mencintaimu. Kau refleks menginjak rem pria itu kemudian menepikan mobilnya ke sisi jalan. Aku berbohong karena jika aku jujur maka kau akan semakin ragu. Tidak, kau salah Ian. Jika kemarin kau tahu bohong tentang sebenarnya Jijin yang menelpon dan mengajakmu bertemu, saat itu aku akan percaya padamu. Taehyung terdiam kemudian mengangguk pelan. Aku tahu bahwa aku ini bodoh. Setelah ini aku akan berusaha membuatmu percaya. Aku tak akan berkata ralas seperti kemarin lagi. Sekarang ada 80%. Apa? Tanya Taehyung. Rasa percayaku padamu. Taehyung tersenyum miring. Baiklah, 20% lagi. Kau akan menjadi milikku seutuhnya. Geram lelaki itu lalu menghujani wajah Ian dengan ujuk. Taehyung memasuki sebuah rumah megah yang besarnya hampir 11-12 dengan barisan keluarga Choi. Pada itu disambut seorang pelayan perempuan yang kemudian menunjukkan arah di mana ruangan Tuan Han berada. Hanya masih sapa lelaki itu dengan sopan sambil membungkuk ketika dia masuk ke dalam ruangan Tuan Han. Maaf jika aku menyita waktumu, aku pasti sangat sibuk di kantor. Jam Tuan Han. Tidak apa-apa Tuan. Han Ji Hyo tertawa. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja ayah. Kau dan Ian akan menikah kurang dari 6 hari. Taehyung hanya terkekeh menanggapi ucapan pria itu. Saya pikir-pikir aku tak pernah bicara empat mata dengan calon menantuku. Jadi aku ingin bicara denganmu agar lebih akrab, ucap Tuan Han sambil tersenyum. Taehyung kembali terkekeh. Dia benar-benar tidak tahu harus menanggapi ucapan Tuan Han dengan apa. Han Ji Hyo menghela nafas. Aku sangat senang ketika ayahmu menawarkan untuk menjodohkan kalian berdua ketika kami bertemu di salah satu acara lelang untuk penggalangan dana. Ucapnya membuat Taehyung terdiam. Saat itu suatu kehormatan karena bisa bertemu dengan anggota Dewan Kim. Aku pikir ayahmu tak mengenaliku, tapi ternyata dia dengan mudah mengenaliku. Padahal kami terakhir kali bertemu sekitar 17 tahun lalu. 17 tahun lalu? Tanya Taehyung dengan kening mengerit bingung. Iya, saat ayah masih menjadi jaksa, dia menangani kasus pembunuhan adikku dan lupakan saja. Kenapa aku harus membahasnya denganmu? Ucap Tuan Han Ji Hyo. Terima kasih kepada anak sudah membantu mensponsor wilayah kelas Taehyung. Tim penanti itu kena terkekeh setelah mengerti ucapan Taehyung tadi. Taehyung, jika kau mengira penuduhanmu dengannya semata-matanya panas,
dan politik itu salah ucap Tuhan. Nih, tanya-tanya, aku dan ayah melakukan karena ini. Kami ingin menyatukan dua keluarga besar. Aku ingin seorang bisa menjaga dan melindungi putriku, dan dia adalah dirimu, jelas pria itu. Tuhan kemudian rasanya menatap Taeyong. Jadi aku mohon agar kau bisa menjaga Ian dan melindungi putriku. Tian terdiam. Kata-kata terakhir Ian ketika berpisah dengannya tadi saat di depan